Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan menggumuli firman Tuhan di dalam khotbah tanggal 16 Januari 2022 yang dikutip dari Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan secara utuh bagi kita. Inilah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini adalah Tuhan adalah kasih dan setia. Kasih dan setia Tuhan adalah ungkapan atau kalimat yang seringkali kita dengar atau bahkan mungkin sering kita ucapkan dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih setia dalam bahasa Ibrani itu disebut hesed. Hesed adalah suatu gagasan yang menyatakan kasih yang setia dalam tindakan. Dan dalam perjanjian lama, hesed merujuk pada kasih setia yang telah diungkapkan dalam hubungan kovenan atau perjanjiannya dengan bangsa Israel. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih setia Tuhan, hal itu tidak dapat kita pisahkan dari perjanjian yang Tuhan berikan sendiri kepada umatnya. Suatu perjanjian yang berisikan keselamatan dan damai sejahtera. Ketika kehidupan kita berjalan dengan baik, keluarga yang berbahagia, karir yang menjanjikan, penghasilan cukup, badan sehat, segar dan bugar, bahkan ketika kita masih dapat menghirup udara gratis, kita percaya itu adalah karena kasih setia Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang penuh dengan pergumulan hidup? Entah mereka yang sedang mengalami kelaparan, sakit, keluarga yang berantakan, kemiskinan, teraniaya, atau mereka yang terancam hidupnya. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah kasih setia Tuhan tidak tinggal dalam hidup mereka? Atau pertanyaan lain yang sama dengan itu, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang teraniaya, tersakiti dan menderita, apakah kita masih mampu mengatakan dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu adalah kasih dan setia? Saudaraku di dalam Kristus Yesus, dalam Mazmur 36 yang ditulis oleh Daud, dia berkesaksian bahwa Tuhan itu adalah kasih dan setia. Kesaksian Daud ini tentu lahir dari pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Kalau Daud dengan tegas bersaksi bahwa Tuhan adalah kasih dan setia, apakah memang itu karena hidupnya selalu diwarnai dengan kebahagiaan, sukacita, keberuntungan, nikmat, dan tidak pernah dihinggapi oleh pergumulan? Saudaraku, sebelum menjadi seorang raja yang masyhur, kehidupan Daud kita tahu bersama sesungguhnya bukanlah kehidupan yang jauh dari penderitaan, bukanlah kehidupan yang jauh dari masalah dan pergumulan. Alkitab bersaksi bahwa sebelum menjadi seorang raja di Israel, bertahun-tahun lamanya ia harus menjadi buronan Raja Saul. Kehidupan Daud selama jadi buronan adalah kehidupan yang selalu dihiasi oleh ketidaknyamanan, hidup yang selalu dihiasi oleh ancaman dan ketakutan, kekecewaan, kesendirian, dan ketidakberdayaan. Bahkan dalam situasi yang tidak berdaya itu, Daud sempat berseru dan mempertanyakan keberadaan Allah di dalam pergumulannya. Namun pada akhirnya kita melihat, ia meyakini dan melihat sendiri di kemudian hari bahwa sesungguhnya Allah bukanlah Allah yang meninggalkannya. Dalam segala kesesakannya, ia tetap meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya sedang membentuk dia menjadi sosok pribadi yang memiliki karakter yang teruji untuk menjadi seorang raja bagi umat Israel.
Dan ketika ia meyakini bahwa segala rancangan Tuhan dalam hidupnya, dengan mantap ia bersaksi bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Bapak Ibu, untuk menggambarkan kasih dan setia Tuhan dalam perikop ini, Daud menggunakan analogi atau sebuah perbandingan. Daud mendeskripsikan perbuatan-perbuatan Allah dengan menggunakan istilah-istilah kosmik atau segala yang bersangkut paut dengan jagat raya. Hal tersebut dapat kita lihat misalnya pada ayat 6, terdapat kalimat, kasihmu sampai ke langit dan setiamu sampai ke awan. Pada ayat ke-7, Daud menggunakan kalimat, keadilanmu seperti gunung-gunung, hukummu seperti samudra, manusia dan hewan kau selamatkan. Lalu, bagaimana kita memahami sifat Allah melalui analogi yang digambarkan oleh Daud? Nah, tentunya untuk memahami maksud Daud membuat analogi tersebut, kita harus melihat terlebih dahulu perbandingan antara istilah kosmik dengan perbuatan-perbuatan Allah yang digambarkan oleh Daud. Pertama, Daud menggambarkan kasih Allah sampai ke langit. Bapak Ibu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan bahwa langit sebagai ruang luas yang terbentang di atas bumi, tempat keberadaan bulan, bintang, matahari, dan planet-planet lainnya. Nah, sebagai gambaran, ukuran diameter matahari itu berkisar 1,39 juta kilometer. Nah, Bapak Ibu, itu baru matahari, belum lagi benda-benda angkasa lainnya. Diperkirakan ada 200-400 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, tempat bumi dan matahari berada. Nah, itu masih hanya di galaksi Bima Sakti. Sementara diperkirakan ada 100-200 miliar galaksi yang ada di langit. Nah, itu artinya hampir tidak mungkin kita dapat mengukur luasnya langit, tempat miliaran bintang dan galaksi berada. Nah, Daud melalui bacaan kita hendak menggambarkan bahwa kasih Allah sampai ke langit itu artinya dengan keterbatasan manusia akan sangat sulit sekali kita mengukur kasih Allah. Keterbatasan pikiran manusia tidak akan pernah dapat mengukur kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, kasih setia Tuhan tidak terukur. Jangan pernah sekalipun menilai kesetiaan kasih Tuhan berdasarkan ukuran pengalaman hidup yang kita alami. Nah, kedua, Daud menggambarkan kesetiaan Allah sampai ke awan. Bapak Ibu, jarak terjauh awan dari bumi itu diperkirakan 15.000 meter, sedangkan jarak terdekat adalah 450-100 meter. Artinya apa? Jarak antara bumi dan awan sangatlah dekat dibandingkan benda-benda yang melayang di angkasa yang lain. Dan di sini Daud menggambarkan bahwa demikianlah dekatnya kesetiaan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Nah, kalau kesetiaan Allah digambarkan sampai ke awan, yang adalah benda terdekat di angkasa tadi, hal itu hendak menegaskan bahwa kesetiaan Tuhan senantiasa ada dan dekat dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah meragukan kesetiaannya. Dan ketiga, Daud menggambarkan keadilan Allah seperti gunung-gunung. Kita tahu bahwa gunung merupakan sebuah benda bumi yang sangat besar. Bahkan gunung sering digambarkan sebagai sebuah benda yang kokoh, yang sangat sulit digoyahkan oleh angin kencang sekalipun. Nah, di sini Daud mencoba menunjukkan bahwa keadilan Allah itu seumpama sebuah gunung yang kokoh dan sulit sekali digoyahkan. Nah, gambaran ini hendak mempertegas kepada kita sekalian bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil, Allah yang tiada akan pernah tergoyahkan oleh hal apapun juga. Tidak seperti keadilan yang ditawarkan dunia ini, yang setiap saat bisa berubah-ubah oleh karena materi dan kekuasaan. Nah, terakhir, Daud menggambarkan hukum Allah seperti samudra. Nah, samudra sendiri merupakan lautan yang sangat luas di bumi. Samudra dapat menelan benda-benda besar di bumi. Bahkan jika seluruh daratan di permukaan bumi digabungkan, hal itu tidak dapat menutupi luasnya samudra. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Daud hendak mengatakan bahwa hukuman Allah mampu menghanyutkan siapa saja. Dia tidak memandang siapa kita. Dia tidak memandang jabatan yang kita pegang. Dia tidak memandang status sosial
ataupun tingkat kemapanan ekonomi. Dan dari gambaran ini hendak menunjukkan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang ada di dunia ini yang dapat menahan jika Tuhan sudah bertindak dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain memberikan analogi kosmik atau yang berhubungan dengan jagat raya tadi untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan Tuhan, dalam perikop ini Daud juga menegaskan di ayat 8 betapa berharganya kasih setia Tuhan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk tidak berlindung dalam naungan sayapnya. Bahkan di ayat 9 kita membaca tadi, Daud meyakini bahwa setiap orang yang berlindung dalam kasih setia Allah pastinya senantiasa akan dikenyangkan dengan lemak dan juga akan dipuaskan dahaganya dengan minum dari kesenangan Tuhan. Nah, keyakinan itu saudaraku didasari oleh pengakuan bahwa hanya di dalam Tuhan sematalah terdapat sumber hayat atau sumber kehidupan, dan hanya di dalam terangnya lah kita akan melihat terang sebagaimana yang ia tuliskan dalam ayat 10. Keyakinan dan kesaksian pemazmur yang begitu kuat inilah yang kemudian mendorongnya bermohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih setianya. Nah, permohonan sang pemazmur ini dapat kita lihat di ayat terakhir atau di ayat 11 yang berbunyi, "Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati." Saudaraku, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan, ketakutan, pergumulan, penderitaan, dan ketidakpastian ini, hari ini firman Tuhan menyapa kita. Betapa besar dan tak terselaminya kasih setianya. Dan hukum Tuhan dalam kehidupan manusia tidak ada yang bisa menahan. Dalam Mazmur bacaan kita saat ini mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kunci keselamatan dan kebahagiaan kita bukanlah dengan mengandalkan kekuatan diri ataupun kekuatan dunia ini, tetapi semata-mata ada pada kasih setia Tuhan yang besar yang senantiasa memelihara dan memperbaharui ciptaannya. Dan itulah yang disaksikan oleh Paulus dalam Efesus 3 ayat 18, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita tidak dapat menjangkau ukuran dan jumlah kebesaran Tuhan. Tetapi saya harus katakan, sekalipun kita tidak dapat menjangkau, namun kita dapat merasakan bagaimana aliran kasih setia Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Suka dan duka memang akan selalu menghiasi perjalanan kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak pernah berjanji bahwa jika kita mengikut Dia maka kehidupan kita akan jauh dari pergumulan. Namun dalam perjalanan hidup kita, baik kemarin sampai saat ini, telah membuktikan betapa kasih setia Tuhan berlaku di sepanjang hidup kita, baik ketika kita di puncak sukacita maupun ketika kita berada di lembah duka. Karena itu kita tidak perlu cemas akan hari esok. Seperti kepada Daud, Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Maka demikian juga dengan janjinya kepada kita, kasih setianya tidak akan pernah menjauh dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.